Basilea, channel pendalaman Alkitab, studi teologi, dan podcast pelayanan oleh Pendeta Sony Santoso, Eskom, MTH. Like, subscribe, and share, dan selamat menonton. Salam sahabat Basilea. Jumpa lagi di PA kita. Hari ini kita belajar masih di dalam 2 Korintus pasal 8, tapi sekarang ayat 16 sampai 24. Kami beri judul cara melayani seperti Titus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini di sini kita diajarkan teladan dari seorang yang bernama Titus. Mungkin namanya tidak asing di telinga kita, tapi mungkin kita belum begitu mengenal teladan pelayanan dari Titus dan timnya. Nah, ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari cara melayani Titus. Ayat 16, syukur kepada Allah yang mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi karena kesungguhannya yang besar itulah ia pergi kepada kamu dengan sukarela. Ayat 17. Nah, saudara, seorang rekan pelayanan adalah sebuah anugerah dari Allah. Ketika kita memiliki rekan pelayanan yang baik, rekan pelayanan yang kuat, rekan pelayanan yang membantu, itu adalah anugerah Allah. Jadi mari kita sebagai rekan pelayanan, kita juga mesti maksimal supaya keberadaan kita di tim kita ini sebuah anugerah Allah. Nah, saudara, di sini dikatakan ayat 17, memang ia menyambut anjuran kami, tetapi karena kesungguhan yang besar itulah. Jadi hal pertama yang bisa kita pelajari dari Titus dan timnya adalah mereka melayani dengan kesungguhan yang besar. Ia pergi kepada kamu dengan sukarela dan dengan sukarela. Jadi pelayanan kita mesti kita dasari dengan sukarela. Sebuah pelayanan kalau didasari dengan keterpaksaan, kewajiban, keharusan, tentu hasilnya tidak akan maksimal. Tetapi dan itu juga tidak berkenan di hadapan Tuhan jika kita melayani dengan terpaksa. Itu juga percuma, saudara, karena Tuhan ingin kita melayani dengan sukarela dan dengan sukacita seperti Titus dan dengan kesungguhan yang besar. Mari saudara, ketika terlibat dalam pelayanan kita tidak asal-asalan, tidak setengah hati, tapi kita mau sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh membantu tim kita, sungguh-sungguh terlibat dalam pelayanan tim kita itu. Saya lanjutkan ayat 20. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Ayat 21. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Nah, saudara sekalian, cara melayani seperti Titus ini tidak hanya baik di hadapan Tuhan, tapi juga baik di hadapan manusia. Jika kita mau melayani seperti Titus, maka pelayanan kita akan menjadi berkat, pelayanan kita akan meningkat, akan diberi kepercayaan baik oleh Tuhan maupun oleh manusia. Ayat 22, bersama mereka kami utus seorang yang lain lagi, yakni saudara kita yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Ciri yang kedua pelayanan Titus dan timnya adalah mereka berusaha untuk membantu. Jadi saudara, ketika kita melayani Tuhan di dalam sebuah tim pelayanan, mari kita kembangkan sikap yang saling membantu. Tidak egois, tidak acuh tak acuh, hanya memikirkan tugasnya saja. Jadi saudara, melakukan tugas saudara dengan benar saja itu belum maksimal, belum seperti yang Tuhan inginkan.
saudaraku. Apalagi kalau tugas saudara tidak dilakukan dengan baik. Nah, apa yang Tuhan inginkan? Yang Tuhan inginkan ya kita mesti kerjakan tugas kita dengan baik dan kita berusaha untuk saling membantu. Mari bantu saudara, pemimpin saudara, mari bantu senior saudara, mari bantu rekan pelayanan yang lain, bahkan junior kita pun mesti kita bantu juga. Jadi membantu itu tidak selalu horizontal, tidak selalu ke atas, tapi juga ke junior juga. Ya, mari kita kembangkan pelayanan yang saling membantu. Tentu jika saling membantu pasti beban kita akan ringan, saudaraku, dan kita akan ada kesatuan hati, kita akan ada kerinduan, di situ ada kekuatan. Berikutnya yang ayat 22b, sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Jadi yang ketiga dan yang terakhir adalah saling mempercayai. Ketika sebuah tim memiliki besarnya kepercayaan, maka tim itu akan semakin kuat, saudaraku. Maka tim itu akan tidak goyah, tidak mudah goyah. Kepercayaan adalah kunci yang penting dalam pelayanan tim, saudara. Jauhkan dari curiga, jauhkan dari prasangka yang buruk. Lebih baik kita mempercayai seseorang dan ternyata keliru. Nah, kalau kita mempercayai seseorang dan ternyata keliru, itu bukan salah kita, saudara. Itu ya salah orang tersebut, tidak bisa dipercaya. Tapi jika kita menaruh curiga dan ternyata orang itu jujur, tulus, dan tidak seperti yang kita curigai, maka kita sudah salah, sudah berprasangka buruk, sudah salah, saudara. Apalagi kalau sampai menjadi sebuah fitnah. Karena itu saudara, jauhkan dari pikiran negatif dan prasangka buruk. Mari kita sebagai rekan pelayanan tim berusaha menaruh kepercayaan yang besar kepada pelayanan di tim kita. Ya, itu tadi 3 cara melayani Titus dan timnya, saudara, yang mesti kita teladan. Selamat melayani dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.